Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat, nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu. Hidayahnya itu patut dipertanyakan, tetapi hal itu sekarang sudah selesai. Sudah benar-benar selesai terhadap apa yang dia lakukan masa hidupnya, masa sehatnya. Agustan sekarang sudah selesai, dia sudah tenang di sana, dia tidak lagi merasakan tubuhnya sakit, tidak lagi perlu bolak-balik ke rumah sakit, karena sudah semuanya selesai. Tinggal dia mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan masa dia sehat, masa di dunia ini. Tinggal itu yang dia pertanggungjawabkan. Bisakah dia pertanggungjawabkan setiap hinaannya, setiap caci makinya kepada Tuhan Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita sama-sama mengucapkan belasungkawa kepada saudara kita Agustan, di mana beliau pagi tadi sudah kembali ke tempat yang beliau rindukan masa di dunia ini. Beliau sudah dipanggil oleh Tuhannya, beliau sudah selesai mengakhiri hidupnya, dan beliau sudah tenang di alam sana. Dan ini semua adalah kita ingin katakan kepada teman-teman yang mukallaf, yang selama ini mereka menghina iman kekristenan, mengolok-olok, mencaci maki, bahkan menghina secara tidak wajar. Ya, belajarlah daripada orang-orang terdahulu bagaimana hidup mereka di saat mereka menghina iman kekristenan. Hidupnya tidak aman, tidak senang, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita sedikit pun. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu dan jangan mengikuti orang-orang yang selama ini hidupnya penuh dengan iri hati, hidupnya penuh dengan kedengkian. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dan kita tahu semuanya tempatnya di mana. Dan yang sangat kita sayangkan adalah beliau tidak minta maaf kepada umat Kristen. Ya, beliau tidak minta maaf kepada umat Kristen, bahkan beliau tetap dalam hujatannya, beliau tetap dalam menghina. Nah ini benar-benar jadilah satu pelajaran bagi mu'alaf-mu'alaf yang lain. Saya selalu berkata bahwa kalau kamu sudah menjadi mu'alaf, ya jadilah mu'alaf yang baik, yang sopan santun, yang beradab, yang berakhlak mulia, dan kamu benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu ini adalah seorang yang sudah mendapatkan hidayah. Bagaimana sih hidup orang yang sudah mendapatkan hidayah? Hidup orang yang sudah mendapatkan hidayah itu adalah hidupnya terjaga, tutur katanya terjaga, sopan santunnya itu benar-benar terjaga. Dia akan menunjukkan kepada orang-orang dunia, kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia tidak salah di dalam memilih agama, di dalam memilih keyakinan yang dia anut, tidak salah. Jadi jangan sampai kita ini dicap bukan orang yang sudah mendapatkan hidayah oleh orang-orang di sekitar kita. Beragamalah dengan baik, tekuni, taati, dan jalani iman yang sudah menjadi pilihan kita. Seperti saya dulu benar-benar seorang penghujat, ya, benar-benar seorang penghujat. Saya hina Tuhan Yesus Kristus, tetapi hinaan saya itu tidak separah yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Ustadz Agustan itu benar-benar parah dia ketika dia menghina Tuhan Yesus, benar-benar parah. Saya angkat jempol tentang keberanian Agustan di saat dia menghina Tuhan Yesus, benar-benar parah. Saya hanya menghina, kenapa kalian menyembah manusia, kenapa kalian menyembah bangkai, bla 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 bla. Hanya itu caci maki saya, hanya itu hinaan saya. Karena saya masih tinggal dalam kegelapan, saya belum menemukan kebenaran, saya belum menemukan hidayah. Kalau saya katakan sekarang, ya, saya belum menemukan hidayah, saya masih tinggal dalam kegelapan, sehingga saya tidak ada cahaya Tuhan atau cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran saya, sehingga saya berbicara seenaknya. Saya bertutur kata seperti tutur kata preman. Saya caci maki orang Kristen, saya hina Tuhan Yesus sehina-hinanya.
Tetapi ketika saya melihat Agustan bagaimana dia menghina Tuhan Yesus, ternyata saya ini tidak ada apa-apa dulu. Waktu saya belum menjadi orang Kristen, hinaan saya ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan Agustan. Agustan setelah dia menghina Tuhan Yesus, dia kentutin itu Alkitab. Saya tidak habis pikir kenapa dia punya pandangan seperti itu. Apa yang merasuki jiwa Agustan, roh Agustan, sehingga Agustan kentutin Alkitab. Saya tidak habis pikir, ya, benar-benar tidak habis pikir. Dan Bapak Ibu bisa lihat, semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan. Tidak ada orang Kristen yang melaporkan Agustan. Tidak ada. Bahkan ada banyak orang Kristen mendoakan Agustan supaya Agustan sadar. Banyak sekali orang Kristen yang mendoakan supaya Agustan sadar terhadap apa yang dia lakukan. Ternyata dia tidak sadar-sadar. Bahkan dia pernah ingin membunuh pendeta Bapak Lisi Lubis dan Bang Andre Tunggal. Ya, pernah sampai segitunya amarah dia terhadap orang Kristen. Jadi ketika dia berkata sudah mendapatkan hidayah, hidayahnya itu patut dipertanyakan. Tetapi hal itu sekarang sudah selesai. Sudah benar-benar selesai terhadap apa yang dia lakukan masa hidupnya, masa sehatnya. Agustan sekarang sudah selesai, dia sudah tenang di sana. Dia tidak lagi merasakan tubuhnya sakit, tidak lagi perlu bolak-balik ke rumah sakit karena sudah semuanya selesai. Tinggal dia mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lakukan masa dia sehat, masa di dunia ini. Tinggal itu yang dia pertanggungjawabkan. Bisakah dia pertanggungjawabkan setiap tutur katanya, setiap hinaannya, setiap caci makinya kepada Tuhan Yesus? Dia bukan saja menentang Tuhan Yesus, dia kentutin itu Alkitab. Saya benar-benar tidak habis pikir. Maka dari itu kita melihat orang-orang yang menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus, hidupnya, akhir hayatnya, akhir hidupnya itu sangat tragis. Sangat membuat kita elus dada. Kita kenal yang bernama Bapak Ahmad Dedet, ya. Bagaimana Ahmad Dedet masa sehatnya? Dia buat dia ajak debat seluruh pendeta. Nah, ketika dia ajak debat, disitulah dia mulai menghina, dia mulai mencaci maki, dia mulai mengolok-ngolok iman kekristenan dengan maksud dan harapan Ahmad Dedet agar orang Kristen itu meninggalkan iman kekristenannya, menyangkal Yesus Kristus dan masuk ke agama yang dianut oleh Ahmad Dedet. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lama setelah Ahmad Dedet menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus di sebuah tempat, ya, di mana tempat itu dibuat untuk debat antara Ahmad Dedet dan para hamba Tuhan, para pendeta. Tidak lama setelah itu Ahmad Dedet kena stroke. 9 tahun lamanya Ahmad Dedet mengalami sakit yang sangat berkepanjangan. Tidak ada satupun dokter yang tahu sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Tidak ada satupun yang tahu. Semuanya angkat tangan. Akhirnya Ahmad Dedet hanya bisa terbaring di rumah atau di rumah sakit tanpa bisa berbicara. Dia bisu, hanya bisa dia gerakkan bola matanya dan mulut, tapi tidak ada satu manusia pun yang tahu bahasa ataupun ucapan ataupun perkataan yang dikatakan oleh Ahmad Dedet. Ada banyak sekali. Begitu juga di bangsa dan negara kita ini, selain Agustan dan Ahmad Dedet, ada beberapa yang sudah duluan mati karena tidak lama setelah mereka menghujat Tuhan Yesus. Ada banyak. Jadi harapan kita kepada mu'alaf-mu'alaf yang masih hidup, seperti ya banyak sekali, tidak perlu saya sebutkan nama mereka satu persatu Bapak Ibu, ya. Sudah malas kita sebutkan nama mereka. Dan tentu Bapak Ibu tahu sendiri siapa yang saya maksudkan. Supaya mereka bertobat. Bertobat dalam artian yang saya maksud bukan mereka untuk kembali ke Kristen. Saya tidak berharap mereka kembali kepada kekristenan, karena kita lihat kehidupan mereka, perkataan mereka di media sosial itu sudah menghujat Roh Kudus. Setidaknya mereka tidak menghujat lagi, ya. Pertobatan untuk tidak menghujat, ya, supaya mereka bertobat, supaya tidak lagi menghujat, tidak lagi menghina,
tidak lagi mencaci maki, tidak lagi mengolok-olok. Tekunin, taati apa yang menjadi imanmu sekarang, apa yang menjadi agamamu sekarang, apa yang sudah kamu percayakan sekarang, kamu harus benar-benar taati itu semua. Jangan menghina, mengolok-olok lagi. Jadilah Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kamu benar-benar bisa tunjukkan kepada orang-orang di dunia, orang-orang sekitar kamu bahwa kamu tidak salah pilih. Ya, karena Alkitab mengatakan kita ini dikenal dari buahnya. Maka dari itu, dari buahnya lah kamu mengenal mereka, dan kamu akan dikenal dari buahnya. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Jaha Baget, kiranya video ini bisa menjadi wawasan dan pencerahan kepada para penghujat Kristus yang masih diberikan kesempatan untuk bertobat, yang masih diberikan kesempatan, yang masih diberikan kesehatan, supaya mereka sadar terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Sudah jadi mu'alaf, jadilah mu'alaf yang baik, mu'alaf yang rahmatan lil alamin. Berdakwahlah dengan sopan santun, berdakwahlah secara adab, dan ajaklah seperti kata Al-Quran. Ya, seperti kata Al-Quran, kalau kamu berdakwah, kalau kamu mengajak orang ke jalan Allah, ajaklah dan serulah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, tanpa perlu menghujat, menghina, mencaci maki, mencemooh iman orang lain. Imanmu terdahulu, agamamu terdahulu, kitabmu terdahulu. Ya, ketika kamu mengajak orang ke jalan Allah, ajaklah secara sopan santun, ajaklah secara lembut, serulah mereka dengan cara lemah lembut, dengan cara rendah hati, agar mereka bisa melihat kalau agamamu, imanmu yang kamu anut sekarang benar-benar agama dan iman yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai gara-gara tingkah laku kita, kelakuan kita, tutur kata kita, agama kita dihina, agama kita dicaci maki, dan agama kita direndahkan oleh orang lain. Jangan nanti hal ini kita katakan bahwa orang lain merendahkan agama kita, padahal bukan. Gara-gara kelakuan kita yang tidak mencerminkan rahmatan lil alamin, sehingga agama kita dihujat. Akhirnya kita mengatakan si A, si B, si C salah, padahal kita sendiri yang salah. Ya, kita sendiri yang salah karena kita sudah duluan menghujat agama, iman, kepercayaan orang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, ya, Al-Qur'an surat Al-An'am, benar, ayat 108. Saya sering ulang-ulang ayat ini supaya teman-teman itu bisa sadar, ya. Apa kata Al-Quran di surat Al-An'am? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah faysubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nah, ini harus kalian taati, harus kalian imani, harus kalian tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian. Jangan menghina, mencaci maki sesembahan lain. Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kalian supaya kalian tidak menghina Tuhan lain, agama lain, sesembahan lain. Oke? Terima kasih, kiranya video singkat ini memberikan wawasan dan pemikiran yang positif kepada kalian semuanya. Terutama sekali yang saya maksud Bapak Ibu adalah para mukallaf. Jadilah mukallaf yang baik, jadilah mukallaf yang benar-benar bisa membawa rahmatan lil alamin kepada orang lain. Sehingga kami melihat kelakuan kalian, kami ingin masuk Islam. Ya, kami ingin masuk Islam. Jangan ketika kami melihat kelakuan kalian, kami semakin muak dengan apa yang kalian anut. Karena kelakuan kalian, tingkah laku kalian, dan perkataan kalian. Terima kasih.